Oke, selamat datang kembali di channel Blue Aurora. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 atau yang dikenal dengan PPG Daljab 2021. Nah, pada bukan tutorial ya, ini saya sharing pengalaman. Jadi saya tahun kemarin 2020 sudah lulus PPG Daljab. Dan saya akan memberikan sharing kepada teman-teman yang saat ini telah lulus pretest ya. Pretest yang diumumkan sekarang itu adalah yang lulus pretest 2019. Oke, saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara mengecek apakah Anda lulus pretest atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan akun teman. Nah, akun yang pertama ini adalah akun yang tidak lulus pretest. Jadi yang kalian atau yang teman-teman bisa lakukan untuk mengecek adalah login ke akun SIM PKB. Nah, seperti biasa teman-teman bisa cek di gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti ada pilihan SIM PKB, silakan login dengan nomor UKG dan password di bagian sini ya. Nah, ini yang pertama yang tidak lulus otomatis tidak bisa mengikuti PPG Daljab di tahun 2021 ini. Nah, yang kedua adalah teman yang lulus. Nah, ini adalah teman yang dinyatakan lulus tes akademik atau pretest ya, PPG Daljab. Nah, ketika Anda menemukan pengumuman seperti ini, silakan klik selengkapnya. Nah, yang dilakukan setelah mengantongi tiket lulus pretest adalah melengkapi biodata dan berkas pada akun SIM PKB ini paling lambat tanggal 7 Maret tahun 2021. Oke, kita baca dulu pengumuman yang ada di web PPG ya, Pendidikan Profesi Guru. Nah, di sini pada tanggal 18 Februari sudah diumumkan bahwa dinyatakan sebanyak 29.518 orang lulus seleksi akademik. Kemudian verifikasi dan validasi ulang bisa juga dilakukan bagi yang telah lulus pretest di tahun 2017 dan 18. Nah, pada surat ini sudah dijelaskan bagaimana alur dari pelaksanaan seleksi administrasi. Nah, yang pertama teman-teman lakukan di sini adalah mengirimkan berkas melalui akun SIM PKB. Kemudian berkas yang sudah dikirim akan diverifikasi oleh tim PPG, tim dari pusat. Nanti akan diumumkan siapa yang lolos seleksi administrasi dan tidak. Bagi yang lolos, nanti akan ada info lebih lanjut untuk mengkonfirmasi kesediaannya. Ini adalah yang masuk di PPG Daljab 21 Angkatan 1. Setelah konfirmasi, nanti akan ada penetapan dan pengumuman calon peserta. Nah, di sini pun sudah ada suratnya. Kita lihat suratnya. Oke, suratnya per tanggal 17 Februari. Di sini jumlahnya dari Bali lumayan banyak ya, 1.517 orang. Nah, persyaratannya. Yang pertama adalah guru tersebut belum memiliki serdik, terdaftar di Dapodik, memiliki NUPTK, telah diangkat menjadi guru sampai akhir tahun 2015, kualifikasi S1 dalam bidang studi PPG yang akan diikuti, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, berusia setinggi-tingginya 57 tahun, pada tanggal 31 Desember tahun 2021, sehat jasmani, bebas dari nafsa, dan berkelakuan baik. Oke, dari persyaratan administrasi. Nah, di sini sebentar saya kembali ke menunya dulu.
Oke, di sini sudah ada perlengkapannya, biodata bidang studi PPG berkas pendukung. Nah, di sini silakan diisi keseluruhan data, latar belakang, pendidikan, kemudian bidang studi PPG dan berkas pendukung. Yang diminta adalah SK pengangkatan pertama. Nah, untuk guru yang berada di sekolah swasta ini harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru tetap yayasan. Jadi saya sendiri adalah GTY di salah satu SMK swasta yang berada di Kabupaten Badung. Ini kita scan, kemudian kita upload di sini. Jika Anda adalah CPNS atau PNS, silakan men-scan SK pengangkatan pertama, kemudian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Sini sudah ada keterangannya. Yang yayasan pun harus mengupload SK 2 tahun terakhir. Jadi tahun sekarang sama tahun yang 2019-20 ini sudah ada keterangannya. Silakan dilengkapi dan disesuaikan sesuai dengan status teman-teman. Kemudian SK mengajar. SK mengajar 2 tahun terakhir minimal ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, pada SK mengajar di sini sebenarnya tidak dituntut 24 jam. Karena yang dilihat adalah kesesuaian antara pendidikan S1 dengan bidang atau mapel yang diajarkan di sekolah. Kemudian surat izin kepala sekolah sudah ada formatnya di sini, tinggal dilengkapi. Fakta integritas diisi dengan materai 9.000. Untuk template bisa dilihat di sini. Oke. Semua bisa dilengkapi. Nah, kebetulan teman saya di sini sudah melengkapi semua. Di sini pun sudah diminta ya. Jadi kemarin banyak ada pertanyaan mengenai yang 2 poin ini. Nah, 2 poin ini yang bebas nafsa sama berkelakuan baik, sesuai dengan pengalaman saya di Daljab 2020, untuk upload pertama. Jadi saya dulu karena belum situasi COVID, saya pemberkasannya langsung ke Dinas Pendidikan. Jadi yang saya bawa ke sana adalah persyaratan administrasi yang ini. Yang di bawah yang adanya SK. Nah, dulu itu ada surat yang bebas narkotika sama berkelakuan baik, itu nanti disetor saat kita lapor diri ke LPTK. Nah, tahun ini kalau sistemnya sama seperti tahun lalu yang daring. Nah, tahun lalu saya sudah mempersiapkan SKCK dan bebas nafsa ini. Karena daring, pada akhirnya surat tersebut tidak dipakai. Nah, ini baru teman-teman artinya mengupload secara umum dulu persyaratan sesuai dengan yang diminta di SIM PKB. Ketika nanti sudah ada konfirmasi, baru dicek lagi. Ingat dipantau. Kalau saya dulu ngecek lagi ke Sergur, tapi sekarang saya lihat di Sergur belum update ke 2021. Nanti ada formulir A1. Saya akan perlihatkan dokumen saya yang tahun lalu yang saat PPG Daljab 2020. Nah, ini dulu form A1 PPG yang saya bisa download dari web sergur.id. Nah, ini formulir A1 yang saya download dari web Sergur. Sudah ada nomor peserta. Nomor peserta PPG Daljab dilengkapi dengan seluruh data yang sudah saya isi waktu itu di SIM PKB. Itu yang pengalaman saya yang di tahun lalu. Nah, tahun ini teman-teman tinggal ikuti saja sesuai dengan surat yang ada di website PPG.
per tanggal 17 Februari tahun 2021 dilengkapi. Kalau sudah semua, pastikan tidak melewati dari batas akhir pemberkasan, karena kalau teman-teman lewat sangat disayangkan sekali. Bisa jadi teman-teman nanti menunggunya lebih lama. Nah, saya akan cerita sedikit di PPG daring 2020. Jadi tahun 2020 merupakan ada mekanisme baru di penilaian uji kinerja. Jadi di sana ada penilaian portofolio. Saya sarankan kepada teman-teman yang akan ikut PPG Daljab di tahun 2021 ini, persiapkan diri dengan mengikuti berbagai webinar, tentunya yang terkait dengan profesi kita sebagai guru. Nah, kemarin itu kriterianya cukup banyak, ada 4. Jadi yang paling mudah dicapai itu adalah dengan cara mengikuti webinar dan mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu akan menjadi nilai portofolio. Nah, sekarang sertifikat yang dilihat ada poin, masing-masing punya poin tersendiri, tergantung tingkatannya. Ada tingkatan nasional sampai dengan internasional. Tentunya yang internasional nilainya pasti lebih tinggi. Nah, sekarang ikutilah berbagai webinar, apalagi webinar dari pendidikan, bidang pendidikan itu banyak yang gratis. Teman-teman bisa cek di akun Instagram, ikutilah. Jadi itu akan menjadi modal ketika nanti penilaian portofolio itu ada. Kalau saya prediksi saya sih pasti ada, karena itu adalah metode penilaian terbaru di PPG 2020. Nah, tahap pertama nanti setelah teman-teman selesai atau sudah dinyatakan menjadi peserta, teman-teman akan belajar secara mandiri selama 1 bulan. Jadi 30 hari, di sana ada 10 modul, satu modulnya 3 hari. Itu akan menjawab mulai dari bidang pedagogi, aspek sosial, dan aspek profesionalnya nanti selama 30 hari. Setelah itu baru ada dibagi lagi kelasnya, ada pemantapan secara umum. Kita nanti fokus membuat kelengkapan mengajar secara umum. Kemudian pengalaman saya kemarin juga, setelah itu kita masih satu kelas 30 orang. Kemudian di tahap berikutnya kita dibagi menjadi 3 kelompok yang isinya 10 orang. Jadi lebih mereview lagi perangkat yang sudah kita buat. Setelah itu masuk ke PPL. PPL-nya waktu itu secara daring. Kita dipecah lagi, satu grup PPL itu isinya 5 orang. Kita PPL ada 2 siklus. Sambil kita mengerjakan ada penyusunan proposal PTK waktu itu. Ada kegiatan lain juga yang harus dikerjakan saat PPL. Setelah PPL kita ada uji komprehensif. Yang lulus uji komprehensif dulu baru PPL. Jadi setelah kita direview perangkat, kita uji komprehensif. Yang dinyatakan lolos uji komprehensif nanti bisa ikut PPL. Selama PPL-nya ada 3 siklus ya. PPL-nya 2 kali, PPL 1 2 siklus, PPL 2-nya 1 siklus. Setelah lolos PPL nanti tinggal menunggu pengumuman kapan teman-teman harus mengikuti uji kinerja. Nah, setelah PPL kita ada uji kinerja. Nah, di sanalah uji kinerja itu kalau yang tatap muka atau yang luring itu dia mengajar langsung di tempat atau di sekolah terdekat dengan LPTK. Nah, karena kemarin situasinya masih pandemi, jadi kita uji kinerjanya kembali ke sekolah masing-masing. Kemudian di uji kinerja itulah ada penilaian portofolio dan penilaian uji kinerja. Setelah kita lolos uji kinerja, setelah kita menyelesaikan uji kinerja, kita punya beberapa hari lagi untuk penjadwalan yang uji yang paling terakhir itu yang dikenal dengan UP atau uji pengetahuan, atau dikenal juga dengan UKM PPG. Nah, di sanalah kita
akan ujian ke LPTK. Nah, waktu itu ujiannya dengan waktunya 3 jam, jumlah soalnya itu ada 100. Jadi kita tidak boleh keluar sebelum 3 jam itu selesai. Jadi UP ini benar-benar menentukan lulus atau tidaknya Anda. Jadi yang terjadi kemarin di tahun 2020 itu banyak yang tidak lulus di UP. Jadi teman-teman bisa banyak belajar nanti dari internet ataukah dari YouTube. Ada beberapa soal-soal yang sering keluarlah di uji pengetahuan, dan semoga bisa menjawab. Intinya teman-teman memiliki ketenangan dalam menjawab, karena kita tidak bisa meminta bantuan ke siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah, itulah ujian yang paling menegangkan ya. Jadi kurang lebih kemarin saya daring dari tanggal 7 Agustus dan ujiannya itu tanggal 22 November. Jadi kita benar-benar berjuang daring itu lumayan melelahkan ya. Jadi saya harap teman-teman yang ikut PPG Daljab tahun 2021 ini tetap semangat, sehingga nanti teman-teman bisa lolos dan mendapatkan sertifikat pendidik, sehingga kita juga akan, tujuannya ya pastilah dengan adanya serdik kita bisa mendapatkan TPG atau tunjangan profesi guru. Nah, itulah sedikit sharing pengalaman saya yang baru tahun kemarin ya 2020 mengikuti PPG dalam jabatan. Mapel yang saya ampu itu adalah TKI ya, Teknik Komputer dan Informatika. Jika ada yang memiliki prodi yang sama, nanti bisa tulis di kolom komentar. Saya akan membagikan berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami baru saja di tahun kemarin. Oke, sekian dulu informasi mengenai PPG dan pengalaman pribadi saya. Semoga membantu teman-teman rekan guru di sini. Saya doakan juga yang ikut di tahun 2021 ini semoga segera lulus, dan teman-teman yang tahun 2020 belum lulus yang bisa ujian ulang semoga segera diadakan dan bisa nanti dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik. Oke, akhir kata mari kita memajukan pendidikan di Indonesia dan menjadi guru yang profesional. Oke, ingat untuk subscribe, komen, like, dan share postingan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.